Oh iya, sekarang kan disuruh bagiin parcel. Ntar aja deh sama Kopang. Kopang, ntar ngirim parcel yuk sama aku. Kopang. Kayak di kamar mandi deh. Kopang, kamu di dalam ya? Sebentar, Ter. Ngapain dari tadi lama banget? Aku panggil-panggil nggak nyaut-nyaut. Kenapa lama segitu? Kayak nggak pernah Sama tenaga. duduk yuk ngobrolnya. Iya, iya. Kenapa kamu, Pang? Gak tau no, dari tadi mual, muntah, terus kepalanya pusing, perutnya terasa ditusuk-tusuk. Selama menstruasi dapat aja kayak gini no. Kenapa Kaden? Aku juga kayak gitu kok, rasanya tuh sakit banget. Tapi ya mau nggak mau ya aku tahan aja sih. Serang juga kamu ya, tapi biasanya selain kamu tahan-tahan, apa ada solusi lain untuk meringankan sakitnya ini? Aku selama kayak gitu nggak pernah sih minum obat apa-apa. Cuman aku pernah baca ya kalau paracetamol sama ibuprofen itu bisa mengurangi rasa sakitnya. Oh gitu ya, selain itu ada cara alami nggak ya? Tolong cariin dong. Kamu nanti depan dulu ya, aku mau ke kamar mandi. Oh ya, nanti aku sambil cariin di internet. Terus kalau ada apa-apa panggil aku ya. Ya, Ter. A few moments later. Gimana, udah mendingan? Lumayan sih, kayaknya habis muntah jadinya masih lemes sama pusing deh. Ya, duduk dah dulu. Ini aku udah nemuin tips cara mengurangi nyeri pada menstruasi. Di sini tuh disebutin bahwa menghangatkan area perut bawah bisa dengan berendam air hangat. Contohnya itu kayak menggunakan handuk hangat, botol air hangat, atau healing pad. Banyak sih tipsnya. Coba aku nanti kirim linknya ya. Ya, makasih ya, Ter. Maaf ya aku ngerepotin. Ya, santai aja. Semoga cepat membaik ya. Semangat! Halo Sobat Nusantara, kembali lagi dengan saya Kopang. Di video kali ini saya akan bahas tentang nyeri haid. Sahabat sudah tahu kan apa itu nyeri haid dan seperti apa? Nyeri haid dikenal dengan sebutan dysmenorrhea. Biasanya keluhan utama ini dialami saat wanita mengalami haid. Nyeri biasanya terjadi pada awal menstruasi, tepatnya perut bagian bawah. Sebagian wanita akan mengalami rasa tidak nyaman saat datangnya jadwal menstruasi. Nyeri pada perut bagian bawah ini biasanya datang sebelum darah segar keluar dari vagina. Karena terjadi kontraksi pada otot-otot rahim untuk membantu melepaskan lapisan pembuluh darah yang menempel pada dinding rahim. Dengan kata lain, nyeri haid terjadi sebagai tanda bahwa otot rahim itu sedang bekerja. Apa saja sih gejala dari nyeri haid? Gejala nyeri haid yang pertama, nyeri seperti ditusuk-tusuk atau kram bagian perut bawah. Yang kedua, nyeri dirasakan 1-3 hari sebelum menstruasi terjadi, yang memberat selama 24 jam setelah menstruasi itu dimulai, kemudian akan mereda 1-2 hari setelah menstruasi itu selesai. Nyeri dapat menjalar atau dapat dirasakan di bagian punggung bagian bawah sampai ke paha. Yang ketiga, nyeri dapat menjalar atau terasa sampai ke punggung bagian bawah dan juga paha. Dan dapat juga disertai dengan beberapa gejala lain seperti mual, muntah, diare, sakit kepala, dan pusing. Lalu apa saja sih penyebab nyeri saat haid? Selama menstruasi, rahim akan berkontraksi untuk mengeluarkan dinding rahim yang sedang meluruh. Ada juga hormon prostaglandin yang akan menyebabkan terjadinya kontraksi pada rahim tersebut. Dan hormon inilah yang akan menyebabkan nyeri pada saat menstruasi. Semakin tinggi kadar prostaglandinnya, maka akan semakin berat nyeri yang akan dialami saat menstruasi. Beberapa kondisi atau penyakit yang dapat menyebabkan nyeri haid diantaranya: yang pertama, endometriosis. Yang kedua, fibroid uterus. Yang ketiga, adenomyosis. Yang keempat, penyakit radang panggul. Dan yang terakhir, stenosis cervical. Faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang mengalami nyeri menstruasi diantaranya: yang pertama, usia kurang dari 20 tahun. Yang kedua, menstruasi pertama dimulai sebelum usia 11 tahun. Yang ketiga, menstruasi dengan darah yang sangat banyak. Yang keempat, jadwal menstruasi yang tidak teratur. Yang kelima, riwayat keluarga yang juga mengalami nyeri pada saat menstruasi. Yang keenam, merokok.
Yang ketujuh, stres, cemas, dan depresi. Yang kedelapan, terlalu kurus dengan BMI kurang dari normal. Apakah nyeri menstruasi dapat menyebabkan komplikasi? Nyeri menstruasi tidak dapat menyebabkan komplikasi lain, namun dapat mengganggu keseharian seperti sekolah, pekerjaan, dan aktivitas lainnya. Tapi, beberapa kondisi atau penyakit lain yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang dapat menjadi penyebab terjadinya nyeri menstruasi, dapat menyebabkan komplikasi medis lainnya. Contohnya endometriosis yang dapat menyebabkan terjadinya masalah pada kesuburan. Kemudian contoh yang kedua, penyakit radang panggul yang dapat menyebabkan luka pada saluran telur menuju rahim yang dapat meningkatkan terjadinya kehamilan di luar rahim. Oleh karena itu, jika sahabat sedang mengalami nyeri menstruasi setiap bulan, terlebih dengan intensitas berat, tenang, bukan berarti sahabat memiliki suatu penyakit yang dapat menyertai. Namun, sahabat harus tetap melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan untuk menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit lain tersebut agar dapat segera diberikan terapi yang sesuai dan tidak terjadi komplikasi medis yang tidak diinginkan. Bagaimana cara mengurangi intensitas pada nyeri haid? Yang pertama, minum obat anti nyeri saat menstruasi terjadi seperti paracetamol dan ibuprofen. Yang kedua, periksakan ke dokter untuk mendapatkan obat anti nyeri yang lebih kuat jika paracetamol dan ibuprofen tidak mempan. Yang ketiga, hangatkan area perut bagian bawah bisa dengan berendam air hangat, menggunakan handuk hangat, atau dengan botol air hangat, atau dengan heating pad. Yang keempat, istirahat. Yang kelima, pijat lembut perut bagian bawah dan juga punggung bagian bawah. Yang keenam, hindari makanan yang mengandung kafein. Yang ketujuh, jangan merokok dan juga minum alkohol. Yang kedelapan, berolahraga secara teratur. Yang kesembilan, penuhi kebutuhan vitamin E, B1, B6, dan juga magnesium. Kemudian yang ke-10, kelola stres dengan meditasi dan juga yoga. Nah, itu tadi sedikit pemaparan materi tentang nyeri haid. Jika kalian mengalami nyeri haid, jangan takut untuk mengkonsultasikan ke dokter ya. Dan jika kalian menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!